Banyak senyum tumbuh seperti langit yang tenang. Padahal di dalamnya ada badai yang berjuang. Banyak hati belajar menerima diri dengan tenang. Di dunia yang terlalu cepat memberi pandang. Selama ini kun Dari aku SMP kelas 1. Jadi bener-bener lingkunganku tuh perempuan semua gitu. Ngerasa mulai lebih tertarik sama cewek dari kelas 6 SD. Sering interaksi juga. Dari situ kayaknya aku kayak ngerasa kok kan orang menarik juga ya. Terutama dari aku mendapat hal ini itu dari yang namanya itu kurangnya peranan dari seorang ayah di daftar Di balik proses pencarian identitas itu, ada luka yang ikut tumbuh bersama. Aku sempat kenal KS juga dari sepupu terdekat aku sendiri. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa ngelakuin itu. Itu sepupu terdekat aku, dia cowok. dari perlakuan teman-teman aku bisa dibilang juga kayak semacam bullying gitu ya secara verbal, mengatakan yang sesuatu hal yang negatif tentang aku gitu. milikmu juga. Awalnya hanya candaan, Kita lalu berubah menjadi hinaan dan tekanan yang membekas. Jika sudah ada luka, akankah kita diam saja? terus mengobati Menjadi bagian dari kelompok minoritas berarti hidup berdampingan dengan penilaian orang lain. besar untuk Dan pernah kan ditegur kayak itu lipstiknya kurang merah gitu kan. Pernah sampai kepikiran mau pindah sekolah sih. Ya aku dibully tentang kayak gini. Aku masih ngerasa takut aja sih. Jadi kakakku itu ngebuka laptop aku. Itu masih ada DM aku sama mantanku. Di situ dia mempertanyakan, kok gini? Terus bilanglah ke mamaku. Mamaku sih nggak ngomong apa-apa, papaku juga nggak ngomong apa. Tapi mamaku bilang gini, aku sebel sama kamu. Gitu. Abangku baru confront ke aku, dia kan ngomong ke aku baik-baik. Dia bilang kayak, kamu kalau misalnya emang chatan sama si ini emang kayak gini atau gimana? Ya udah cari alasan aja. Ya kalau aku sama teman aku emang aku kayak gitu sih. Dan aku juga physical touch kok sama teman-teman aku gitu. Di tengah tekanan itu, support systems menjadi alasan mereka bertahan. Sebenarnya boyfriend aku sendiri atau pacar yang menguatkan aku ya, yang bilang ya udah apapun yang mereka katakan itu fakta, kamu terima aja. Ada sahabat yang siap mendengar cerita sampai larut malam. Ada teman yang melindungi ketika mereka dihina. Namun, tidak semua menemukan rasa aman dengan cara yang sama. Kadang aku lebih gampang cerita ke orang asing daripada ke orang terdekatku. Makanya aku sempat coba kenal sama orang-orang lewat dating apps di komunitasku. Akhirnya aku menemukan tempat nyaman. Masyarakat seringkali terlalu cepat menutup mata dan hanya melihat satu label hitam, LGBT. Mungkin jika bertemu dengan orang-orang yang memiliki potensial tertentu, tapi memiliki latar belakang atau karakter sama LGBT, bukan normalisasi ya, tapi kalau bisa gitu memberikan potensial mereka dalam mungkin hal-hal seni, bakat yang mereka punyai gitu. Karena siapa tahu dari kita memberikan kesempatan ini, mereka bisa tersalurkan gitu dan bisa memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini. Setelah melewati badai penolakan batin, trauma, dan ketakutan yang mendalam, sebagian dari mereka harus berjalan terseok-seok untuk sampai pada satu titik, menerima diri apa adanya. Kayak kamu nggak usah nutup diri kamu buat jadi kayak diterima sama orang lain gitu loh. Udah jadi diri kamu aja sendiri gitu. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri. Berhak hidup tanpa terus merasa bersalah atas keberadaannya. Ini bukan tentang meminta pembenaran atau normalisasi atas perbedaan pandangan. Tapi Tolong memanusiakan manusia lain selayaknya mereka diperlakukan. Jangan membeda-bedakan orang cuman karena tanggapan kalian berbeda.